Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang berada di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga kebersihan ya. Dan kita berharap semoga Allah cepat kita kembali di dalam tempat kita. Nah, sekarang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Percobaan tidak asing lagi di telinga kita, karena kamu sebagai pelajar sering melaksanakan percobaan ini. Misalnya pada pelajaran IPA, menguji teori-teori yang ada pada pelajaran IPA. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, yang kita pelajari itu adalah tentang teks laporan percobaannya. Nah, mari kita lihat teorinya. Teks laporan percobaan, indikatornya yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau yang didengar. Materi esensialnya, pengertian dari teks laporan, kemudian informasi dalam teks laporan. Nah, materi khususnya yaitu kita bahas pengertiannya, ciri-cirinya, fungsinya, serta informasi yang ada pada teks laporan tersebut. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat satu persatu. Pertama, pengertian dari teks laporan percobaan. Laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang tentang kegiatan yang sudah dilakukannya kepada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, kalau teks laporan percobaan, bentuk teks tertulis atau lisan yang fungsinya untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari teks laporan tersebut, silakan simak video berikut. Nah, video tadi adalah salah satu contoh dari teks laporan percobaan yang dibuat oleh kakak-kakak kamu tahun lalu. Mereka melakukan dengan dua bentuk. Ada yang berbentuk lisan, itu yang dipegangnya tadi. Itu di dalamnya dijelaskan tentang apa percobaan tersebut, apa bahan-bahannya, apa langkah-langkahnya, bagaimana hasilnya, serta apa kesimpulannya. Itu ditulis semuanya. Itu semuanya berarti itu adalah teks laporan secara tertulis. Sedangkan kegiatan mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya,
Berarti dia menyampaikan pesan percobaannya ini secara lisan kepada teman-temannya. Jadi video tadi itu dua bentuk sekaligus disampaikan kepada dia dua bentuk dari teks laporan percobaan. Nah, sekarang kamu sudah paham kan tentang pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu istilah lainnya ada yang disebut dengan eksperimen atau menguji atau membuktikan. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan tersebut yang pertama yaitu ada fakta. Artinya dalam laporan itu benar. Contoh, balon kalau diisi air dan dipanaskan maka dia tidak meletus. Itu fakta. Tapi kalau yang tidak faktanya, balon jika diisi dengan air, maka dia mungkin tidak akan meletus. Ada kata mungkin, berarti itu bukan fakta. Jadi dalam laporan, teks laporan, bahasanya itu fakta, nyata, benar-benar kita lakukan. Nah, yang kedua, ada lengkap. Bahwa laporan itu ada awalnya, ada akhirnya, sehingga jelas pesan yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian objektif, artinya bukan rekayasa, ini benar-benar kita buat sendiri dan bukan pendapat-pendapat atau juga bukan kira-kira. Itulah yang laporan percobaan. Kemudian ilmiah, laporan percobaan ini adalah menguji sebuah ilmu. Apa yang hasil dari percobaan itu akan menjadi ilmu bagi orang lain. Nah, itulah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Mudah-mudahan kamu bisa membedakan mana yang teks laporan dan mana yang tidak teks laporan dari bahasa yang digunakan. Kemudian, selain dari ciri-ciri, kita juga memahami tentang fungsi dari teks laporan tersebut. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai informasi. Apa maksudnya? Laporan ini adalah yang percobaan tadi mengandung informasi. Contoh, mie instan mengandung zat karbon. Itu karena sudah dibuktikan dengan alat. Nah, hasil dari laporan tersebut itu merupakan informasi baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, sebagai bukti. Artinya bahwa laporan itu adalah jelas dan bisa dibuktikan dan tidak direkayasa. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai dokumen. Artinya laporan ini bisa disimpan dan bisa dipergunakan kapan saja. Kemudian yang keempat, laporan ini berfungsi sebagai pemecahan masalah. Misalnya kita hobi makan bakso, tetapi kita tidak tahu kata orang bahwa bakso itu banyak mengandung formalin, banyak mengandung ini zat-zat berbahaya. Untuk mengetahui apa benar atau salah, maka kita cari laporan-laporan orang tentang bakso, kandungan bakso. Percobaan-percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, laporan mereka itu kita baca, kita pahami, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah bakso itu benar-benar berbahaya atau tidak. Sehingga masalah kita jadi selesai. Kemudian, fungsi dari laporan yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Laporan ini berarti adalah bukti bahwa kita betul-betul sudah melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, itulah fungsi dari teks laporan percobaan. Jadi kalau seandainya kamu membuat percobaan-percobaan pada pelajaran IPA, maka mungkin diminta untuk membuat laporannya. Hasil yang kamu buat itu sudah bisa dikatakan teks laporan percobaan. Nah, sudah paham kan? Hanya itu materi yang bisa kita bahas hari ini. Untuk lebih pahamnya, silahkan kamu pahami buku teks, kemudian kita punya tugas. Tugas kita kerjakan LKS halaman 8 sampai 11, kemudian
Pelajaran 2 halaman